Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya, dan salawat beserta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang-terang seperti kita rasakan pada saat ini. Baik, sebelumnya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Elsa Sapitri. Saya dari kelas 3B Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang sejarah kebudayaan Islam untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dengan dosen pengampu Ibu Winda MAG. Baik, di sini saya akan menjelaskan 6 pokok materi bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu Islam di Asia Tengah, yang kedua itu awal perkembangan dan penyebaran Islam di Indonesia, yang ketiga itu Islam di masa penjajahan di Indonesia, yang keempat itu ada Islam setelah pasca kemerdekaan di Indonesia, yang kelima itu ada Islam kontemporer di Indonesia, dan yang keenam itu ada kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu Islam di Asia Tengah. Sebelum kedatangan Islam di Asia Tengah, pada tahun 638 Masehi, para penduduk wilayah Asia Tengah ini menganut agama Buddha dan Zoroaster. Islam ini mulai masuk ke wilayah Asia Tengah ini pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada tahun ke-1 Hijriah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Islam ini tidak hanya menyebar secara di satu wilayah saja, tetapi juga menyebar secara luas di wilayah Asia Tengah seperti Georgia dan Armenia pada tahun 638 sampai 644 Masehi. Proses penyebaran Islam di wilayah Asia Tengah ini merupakan sebuah perjalanan yang panjang dalam proses penyebarannya. Dengan kekayaan akan sejarah letak geografis yang strategis, menjadikan wilayah Asia Tengah ini menjadi pusat penyebaran agama Islam. Dalam proses penyebaran agama Islam di wilayah Asia Tengah ini tentunya melibatkan beberapa interaksi antara berbagai aspek ataupun faktor, yang itu seperti faktor sosial, faktor budaya, faktor ekonomi, dan faktor politik. Nah, selain faktor-faktor itu, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam di wilayah Asia Tengah. Yang pertama itu ada ekspansi, di mana ekspansi ini adalah penyebarluasan kekuasaan atau kewilayahan, baik yang dilakukan dengan cara perdamaian ataupun dengan cara peperangan. Yang kedua itu ada perdagangan, di mana bangsa Muslim itu berdagang ke wilayah Asia Tengah. Dan selain berdagang, mereka ini juga menyebarkan agama Islam. Yang ketiga itu ada melalui faktor pernikahan, jadi penduduk lokal itu menikah dengan umat Muslim. Terus ada juga faktor yang keempat, yaitu faktor toleransi. Adapun proses dan tahap penyebaran Islam di wilayah Asia Tengah ini terdapat ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap awal, di mana Islam ini hanya dianut oleh kaum elit dan pedagang saja. Pada tahap pertengahan, Islam ini mulai menyebar secara luas di masyarakat perkotaan. Yang ketiga itu masa tahap akhir, di mana Islam ini sudah menjadi agama mayoritas di wilayah Asia Tengah. Adapun dampak dari perkembangan Islam di wilayah Asia Tengah, yang pertama itu terjadinya perubahan sosial, yang kedua itu perkembangan kebudayaan, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang, dan meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan. Dan selain itu ada juga tantangan dalam penyebaran agama Islam di wilayah Asia Tengah, yaitu seperti sekularisme, ekstremisme, dan modernisasi. Jadi itulah materi mengenai tentang Islam di wilayah Asia Tengah.
Baik, langsung saja ke materi yang kedua, yaitu awal perkembangan dan penyebaran Islam di Indonesia. Sejak abad ke-1 hingga 7 Masehi, Islam ini mulai masuk ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan maritim yang dibawa oleh bangsa Muslim Arab, Persia, dan India. Selain melalui jalur perdagangan, Islam ini mulai menyebar di Indonesia juga melalui jalur pernikahan. Di mana sehingga banyaknya pernikahan sehingga Islam itu sudah meluas dan berkembang pesat di Indonesia, dan bahkan sekarang pun Islam itu menjadi agama mayoritas di Indonesia yang memiliki budaya dan tradisi yang unik. Dalam proses penyebaran Islam di Indonesia ini tentunya ada tokoh-tokoh yang berjuang dalam menyebarkan Islam di Indonesia, yaitu seperti Sunan Gresik, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Maurim, dan sunan-sunan lainnya, atau juga bisa kita sebut dengan Wali Songo atau Sembilan Wali. Dalam proses penyebarannya, para tokoh-tokoh ini memiliki peran-peran dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, yaitu seperti dengan membangun masjid dan pesantren, yaitu terus mengajarkan nilai-nilai ajaran agama Islam, terus berdakwah, tetapi juga disatukan dengan tradisi kebudayaan yang ada di masyarakat lokal tersebut. Nah, dengan adanya peran-peran tersebut, maka para wali songo ini akan menyebarkan agama Islam ini dengan secara bijaksana tentunya dan juga damai, sehingga agama Islam ini bisa diterima oleh masyarakat lokal dan bisa dipercayakan oleh masyarakat lokal juga. Jadi itu adalah proses dan perkembangan agama Islam di Indonesia. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu Islam di masa penjajahan. Islam di masa penjajahan ini mengalami kondisi pasang surut, di mana para penjajah seperti Belanda dan Portugis ini sangat-sangat melarang dan memberikan ancaman kepada umat Muslim untuk melakukan ibadah-ibadah umat Muslim seperti pergi ke masjid dan juga dalam menggunakan bahasa Arab. Nah, karena adanya ancaman dan larangan ini tadi, ini memicu perlawanan dari umat Muslim, sehingga terjadilah peperangan perlawanan umat Muslim untuk mempertahankan agamanya, yaitu seperti peperangan di Ponorogo dan di Aceh. Nah, namun di sisi lain, perkembangan Indonesia di masa penjajahan ini juga mengalami perkembangan yang baik karena munculnya organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang berperan dalam membangun pendidikan dan sosial masyarakat, sehingga dapat memperkuat dan mempertahankan identitas Islam di tengah pada masa penjajahan pada saat itu. Lanjut materi yang keempat, yaitu perkembangan Islam setelah pasca kemerdekaan. Nah, setelah kemerdekaan tentu saja Islam ini berkembang secara pesat di Indonesia. Dan dengan seperti tadi, yaitu munculnya organisasi-organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang berperan dalam membangun pendidikan, kesehatan, dan sosial masyarakat. Islam ini juga menjadi inspiratif bagi dalam membangun negara. Pancasila, dasar-dasar negara, itu mengandung nilai-nilai Islam seperti keadilan, persatuan, dan toleransi. Namun dalam perkembangannya setelah pasca kemerdekaan ini tidak selalu berjalan mulus, teman-teman, karena ada juga seperti fenomena radikalisme dan juga pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, serta terorisme yang ini menjadi tantangan berkembangnya Islam di Indonesia. Selanjutnya itu materi yang kelima, yaitu Islam kontemporer di Indonesia. Islam kontemporer di Indonesia ini merupakan era di mana Islam ini yang ditandai dengan dinamika dan perkembangan yang signifikan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor globalisasi, kemajuan teknologi, dan dinamika politik. Ada beberapa poin penting dalam Islam kontemporer di Indonesia. Yang pertama itu ada keberagaman.
munculnya seperti pemahaman dan ajaran-ajaran yang beragam. Ini menyebabkan dari yang tidak tahu menjadi tahu, sehingga keberagaman interpretasi dan praktik Islam ini semakin berkembang dan semakin menyebar luas di Indonesia. Yang kedua itu ada teknologi. Nah, yang seperti kita ketahui sekarang bahwa teknologi ini sudah berkembang secara canggih dan maju, di mana dengan adanya teknologi ini dapat mempermudah kita untuk mencari informasi dan berkomunikasi. Nah, sehingga membentuk cara baru umat Islam itu dalam beribadah, berdakwah dan belajar. Yang ketiga itu ada tantangan seperti radikalisme, terorisme, dan juga konflik antar agama Islam. Nah, ini menjadi tantangan nyata dalam perkembangan dan kemajuan Islam di Indonesia. Yang keempat itu ada peluang. Selain ada tantangan, pasti juga ada peluang. Di mana peluang Islam kontemporer di Indonesia ini memiliki potensi yang kuat untuk menjadikan nilai yang positif dalam membangun bangsa dan menegakkan nilai-nilai toleransi, keadilan dan persatuan. Yang selanjutnya yaitu materi yang terakhir, yaitu kontribusi Islam terhadap peradaban di dunia. Islam ini telah banyak memberikan kontribusi besar terhadap di dunia, seperti ilmu pengetahuan, seni budaya, dan moral etika. Yang pertama itu ada ilmu pengetahuan. Pada masa keemasan Islam, pada 8 hingga 13 Masehi, ilmu pengetahuan ini mengalami perkembangan yang pesat, di mana melahirkan tokoh-tokoh yang berjasa seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, dan Ibnu Khawarizm yang telah menorehkan berbagai prestasi dalam bidang ilmu pengetahuan seperti kedokteran, matematika, filsafat, dan astronomi. Yang kedua itu ada seni budaya, di mana Islam ini seperti seni budaya musik, kaligrafi, dan arsitektur bangunan Islam yang menunjukkan nilai keunikan dan keestetikaan yang tentu saja berpengaruh di berbagai belahan dunia. Yang selanjutnya itu ada moral dan etika. Ajaran Islam, moral dan etika seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang ini dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap manusia, itu bagaimana cara terhadap manusia untuk membuat manusia itu lebih beradab. Nah, prinsip-prinsip dasar ini itu telah dimasukkan ke dalam hukum Islam, yaitu hukum syariah, dan juga telah menjadi hukum dasar di berbagai negara. Nah, kontribusi Islam terhadap peradaban dunia ini tidak hanya bersifat materialis, tetapi juga bersifat spiritual dan moral, di mana Islam ini memberikan inspirasi kepada umat manusia untuk menjadi lebih maju dan sejahtera. Oke, baik teman-teman, hanya itulah yang dapat saya sampaikan mengenai tentang sejarah-sejarah kebudayaan Islam, baik di wilayah Asia Tengah dan Indonesia. Saya mohon maaf apabila masih banyak kurangnya, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.